Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah maghrib rahimakumullah, sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa mengucapkan tahmid, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya yang sudah sangat banyak, tidak mungkin kita bisa menghitung-hitungnya. Kita diberi nikmat keimanan, diberi nikmat Islam, diberi nikmat kesehatan, diberi nikmat kesempatan, diberi taufik untuk senantiasa bisa menjalankan ibadah kita kepada Allah dengan secara istiqamah. Ini sebuah kenikmatan yang tidak mungkin bisa kita hitung saking besarnya. Untuk itu sebagai seorang muslim kita wajib senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat itu semuanya. Kita senantiasa berusaha menerjemahkan rasa syukur kita dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ketika kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, maka itu adalah saat-saat di mana kita bisa memaksimalkan apa yang bisa kita raih dengan sebaik-baiknya. Karena nanti pasti akan ada datang masa-masa sulit di mana kita mungkin tidak mampu untuk beribadah secara istiqomah, atau mungkin dengan sebab mungkin karena kesibukan, dengan sebab mungkin karena sakit, dengan sebab mungkin karena keadaan lingkungan dan sebagainya. Di akhir tahun kemarin kita mendapati saudara-saudara kita ditimpa bencana yang luar biasa besar. Ya, ketika seseorang atau sekumpulan manusia kita terkena bencana, ya mungkin kita tidak bisa menjalankan ibadah seperti dalam keadaan aman. Sehingga mungkin akan sangat banyak hal-hal yang tidak bisa kita jalankan ketika kita mendapatkan musibah, apalagi ketika kita sakit. Untuk itu jamaah rahimakumullah, sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya dengan mengimplementasikan kesehatan kita untuk berusaha memaksimalkan ibadah yang kita lakukan. Ibadah kita sedikit, tidak banyak, maka harus dimaksimalkan. Saya sering menyampaikan, dimaksimalkan. Berapa pahala yang bisa kita raih ketika kita melakukan ibadah, kita maksimalkan. Kalau kita masih, yang paling mudah, kalau kita masih sanggup, sempat bisa sehat untuk bisa salat berjamaah di masjid kaum lelaki, usahakan. Jangan lewatkan kesempatan itu. Nanti akan ada masanya ketika kita tidak bisa. Kalau sudah tidak bisa bagaimana? Ya,
Kalau selagi kita sehat, selagi kita diberi kesempatan oleh Allah tidak kita manfaatkan, nanti kita akan sangat menyesal. Suatu saat panjenengan kepengin rutin, akan tetapi mungkin kondisi fisik tidak memungkinkan, kondisi lingkungan tidak memungkinkan, kondisi pekerjaan tidak memungkinkan, mungkin seperti itu. Maka ketika sekali lagi kita berusaha memanfaatkan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya dengan memaksimalkan potensi pahala yang bisa kita raih. Karena kita sekali lagi berhitung dengan usia kita, berhitung dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, kita akan sedikit membuat kesimpulan terkait pelajaran sirah yang sudah kita pelajari. Bagaimana kita mempelajari perjalanan hidup seorang manusia yang mulia. Apa manfaatnya bagi kita? Apa dampaknya bagi kita? Itu semuanya tergantung dari seberapa kita menangkap ilmu yang kita dapat, seberapa serius kita mengimani apa-apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Seorang Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dia berkata, Allah Subhanahu wa taala menggantungkan kebahagiaan dunia dan akhirat pada ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan celaka di dunia dan akhirat disebabkan menentang beliau. Ini perkataan Imam Ibnul Qayyim. Dan juga Allah Tabaraka wa Ta'ala sangat banyak di dalam Al-Quran menyampaikan. Dan contohnya dalam suratul Al-Imran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Demikian makna ayatnya. Jika kamu mencintai Allah, kata Allah, maka ikutilah fattabi'uni, ikutilah Rasul. Ini yang berkata adalah Nabi Muhammad, diperintah oleh Allah. Katakan kepada manusia secara umum, kepada seluruh manusia, in kuntum tuhibbunallah, ketika kalian kepengin mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini maksud sama dengan perkataan Ibnu Qayyim tadi. Allah itu ridhonya segala macam ampunan dan dosanya adalah tergantung sebagaimana kita ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kesempatan. Beliau juga membagi ada 3 kelompok manusia dalam secara umum. Ada yang pertama adalah orang yang banyak tahu terkait sirah Nabi, orang yang kurang begitu peduli. Yang ketiga, orang yang sama sekali. Ini kita berbicara orang Islam, kita tidak berbicara orang di luar Islam. Ada orang Islam yang banyak tahu tentang sirah Nabi dan mengambil pelajaran daripadanya. Ada juga kaum muslimin yang mereka kurang peduli terhadap sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kaum muslimin yang sama sekali tidak tahu. Gini apa enggak? Iya, banyak sekali. Bagaimana perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak yang tidak tahu. Bahkan ketika ditanya ibunya, kalau ini pertanyaan anak SD. Kalau zaman dahulu kita ngaji, kita disuruh menghafalkan, bapaknya siapa, ibunya siapa, itu pelajaran anak SD. Dulu kalau zaman dahulu kita dikasih
semacam lagu napa nggih Pak Merjo ya. Kanjeng Nabi Muhammad itu apa ya? Utusannya Allah dan seterusnya itu. Itu adalah sebuah hafalan ya. Sebuah hafalan. Sebagai sebuah hafalan agar supaya kita mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ini hanya sekedar mengetahuinya saja. Yang diharapkan dengan mengetahui atau mempelajari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti kita akan memperoleh manfaat yang sangat banyak sekali. Ya, kita sudah mempelajarinya insya Allah ya secara global, akan tapi insya Allah sudah kami sampaikan poin-poin pentingnya. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda atau berdoa. Rasulullah berdoa yang artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keimanan yang tidak akan lepas, nikmat yang tidak pernah habis, dan menyertai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga khuld yang paling tinggi. Ya. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Bahkan Rasulullah berdoa ya untuk bisa memohon keimanan yang tidak pernah lepas, dan iman ini butuh ya untuk senantiasa dipupuk, senantiasa digenjot. Hati kita akan sangat mudah goncang goyah dengan keimanan kita kalau kita tidak menyiraminya, memupukinya, tidak merawat keimanan tersebut. Ya, orang kalau tidak pernah mendapatkan nasihat, ya dia akan semakin jauh dari agama ini. Makanya ini pentingnya kita senantiasa mengupdate, ya, mengkaji-kaji ilmu-ilmu agama agar supaya apa? Keimanan kita senantiasa berkembang, naik, ya, sehingga kita bisa memperoleh derajat yang mulia di sisi Allah tabaraka wa taala. Jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, innallaha astafa Kinanah min walad Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisy Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Ya, ini sudah pernah kami sampaikan, saya ulang sedikit. Ya, Kenapa kita harus peduli terhadap orang-orang yang dipilih oleh Allah tabaraka wa taala? Ya. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan surat Ali Imran. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim ya alal alamin. Allah sudah memilih di antara manusia di dunia ini ada orang-orang yang dijadikan pelajaran, dijadikan panutan bagi kita semuanya. Mereka semuanya manusia seperti kita, hanya memang sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi contoh sekaligus menjadi nabi dan rasul. Jadi dalam hadis yang mulia ini Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah sudah memilih dari Kinanah, dari Bani Kinanah, ya, dari anaknya Ismail. Ismail itu anaknya Ibrahim, ya. Dari anaknya Ibrahim ada Ishak dan Ismail. Dari Ismail nanti turun Kinanah. Dari Bani Kinanah itu memilih Quraisy sukunya. Dan dari Quraisy itu ada Bani Hashim. Lalu dari Bani Hashim tersebut turunlah atau keluarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah memilih. Di antara manusia ini ada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi contoh bagi kita semuanya, menjadi nabi dan rasul. Ya, ada orang yang dipilih oleh Allah memang seperti itu. Ada yang dilebihkan, ada yang tidak dilebihkan. Ketika Allah menyatakan bahwasanya sudah memilih Nabi Adam, ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan semua nabi-nabi yang termaktub di dalam Al-Quran, itu adalah secara tersirat
Itu kita diperintah oleh Allah. Ambil pelajaran daripada kisah-kisah tersebut. Karena sejarah atau kehidupan dalam kehidupan dunia pasti akan berulang. Okay? Pasti akan berulang. Ini panjenengan yang sudah senior pasti akan berulang. Panjenengan bisa dalam kehidupan sendiri saja, dalam lingkungan yang kecil, pasti akan berulang kehidupan ini. Kalau zaman dahulu ada Fir'aun, zaman sekarang pasti juga akan ada Fir'aun. Gimana betul? Itu seperti itu. Kalau zaman dahulu ada orang-orang munafik, zaman sekarang juga ada orang munafik. Kalau zaman dahulu ada orang yang membuat kerusakan yang besar, nanti akan berulang. Kehidupan itu seperti itu, berputar dan akan berulang-berulang. Dan umat-umat terdahulu adalah contoh bagi kita. Makanya ketika kita mempelajari kehidupan para salafus salih, para nabi, para orang-orang yang salih, itu adalah ibadah kepada Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Laut kana fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah, contoh yang baik. Bagaimana kita bisa mengetahui, bagaimana kita bisa menjalankan, mengamalkan ayat ini kalau kita tidak mengetahui bagaimana Rasulullah menjalani kehidupannya ini, ya. Makanya mempelajari sirah ini adalah termasuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengamalkan atau menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Senantiasa berusaha kita untuk mengkaitkan, karena kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syariat baik kita. Apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menjadi ketentuan yang pasti, yang tidak boleh diganggu gugat. Bagaimana Rasulullah menjalankan kehidupan ibadahnya, bagaimana Rasulullah menjalankan kehidupan berkeluarganya, bagaimana Rasulullah menjalankan kehidupan politiknya, itu semuanya menjadi acuan bagi kaum muslimin sampai hari kiamat. Bahkan nanti di akhir zaman Nabi Isa turun ke dunia. Nabi Isa berarti agamanya nanti apa? Islam nopo selain Islam? Nabi Isa juga nanti menjalankan salat seperti kita. Bahkan Nabi Isa nanti ketika turun pertama, ya, itu nanti menjadi makmum. Yang menjadi imam siapa? Yang menjadi imam siapa? Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nanti ada dari turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bangsa Quraisy juga, yang akan memimpin kaum muslimin di akhir zaman. Itu ketika Nabi Isa diturunkan oleh Allah, dia tidak menjadi imam, akan tetapi menjadi makmum. Ini sampai hari kiamat nanti. Jamaah ini pasti akan terjadi, ya. Hingga nantinya akan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim itu pasti akan terjadi kepada kita. Kita akan sedikit mengambil beberapa pelajaran daripada sirah Nabi yang sudah kita pelajari. Yang pertama sudah barang tentu adalah mengenal, ini menjalankan perintah Allah. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, ya, ini yang saya bacakan tadi, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjuna rahmatallah wal yaumil akhir, dan wayadkurunallaha katsiran. Ini Arabnya, ya, terjemahannya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri toladan yang baik bagimu,
bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Ya, ini sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Bagaimana kita bisa mengetahui contoh yang baik? Ya, bagaimana kita bisa mengetahui? Ya harus dengan mempelajari. Tidak mungkin kalau tidak dipelajari. Tidak mungkin kita bisa mengenal contoh dari Rasulullah SAW kalau kita tidak mempelajari sejarah Nabi, sejarah hidup Nabi SAW. Dan ini Rasulullah menyatakan, ya, orang-orang tersebut, orang-orang yang mau mempelajari suri tauladan yang baik ini adalah mereka-mereka yang mengharap rahmat Allah, mengharap bertemu dengan Allah dan hari akhir, dan banyak berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini berbeda dengan kita mempelajari sejarah orang-orang di dunia misalnya, atau sejarah tentang orang-orang yang di luar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan ibadah, tidak akan mendapatkan faedah seperti ketika kita mempelajari sirah Nabi. Itu berbeda karena ini perintah Allah. Maka ketika kita mempelajarinya dengan benar, ya mengambil hikmah-hikmah di dalamnya, maka akan mendapatkan banyak kebaikan, akan mendapatkan pahala. Ya, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah tabaraka wa taala, akan mendapatkan derajat yang tinggi kalau kita bisa mengambil intisari, ya, bukan menghafal seperti anak kecil, bukan. Tapi mengambil intisari daripada apa-apa yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya kehidupan Nabi adalah menjadi timbangan amal perbuatan manusia. Artinya segala macam yang dilakukan oleh Nabi itu akan menjadi timbangan kita. Segala macam dalam urusan kehidupan di dunia, dalam urusan-urusan muamalah yang mubah, apalagi dalam urusan ibadah. Ya. Apa-apa yang dilakukan oleh Nabi, kalau kita mencocokinya, maka itulah kita benar. Tapi kalau kita menyelisihinya, itu berarti salah. Tidak akan benar. Sekali lagi bahwasanya sirah Nabi adalah mizan, timbangan. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah timbangan atas segala macam perbuatan kaum muslimin. Segala macamnya ditimbang dengan tata cara bagaimana Rasulullah menjalankan itu semuanya. Ya, ketika membaca Al-Quran bagaimana, ya ketika sholat bagaimana. Itu hanya dengan mungkin, ya kalau membaca Al-Quran, walaupun hanya membaca Al-Quran, ya itu terkadang ada yang dalam istilah agama itu ada yang berlebihan, ada yang mengurangi. Tidak boleh dua-duanya, tidak boleh berlebihan, tidak boleh mengurangi. Ya, ada orang yang berlebihan membaca Al-Quran, ya dengan gaya yang mendayu-dayu. Itu bukan bacaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu akan merubah makna. Ya, kata para ulama, ya kita diperintah oleh Rasulullah menghiasi bacaan Al-Quran dengan suara-suara kita. Akan tetapi tidak boleh menyamakan bacaan Al-Quran dengan nyanyian, tidak boleh sama sekali. Kita baca sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu? Ya dipelajari. Itu. Nanti ya insyaallah malam Senin kita tahsin kembali, ya melanjutkan kajian tafsir Al-Quran sebagai tahsin agar supaya lebih kita bisa lebih dekat menuju kebenaran dalam membaca Al-Quranul Karim, karena itu adalah ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, apalagi dalam urusan-urusan yang lain.
Ya, dalam urusan berumah tangga, dalam urusan mencari nafkah, Rasulullah menjadi timbangan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ini adalah semuanya sudah dicontohkan oleh Rasul kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk yang mulia. Kita kaum muslimin senantiasa berusaha ketika sudah tahu contoh dari Rasulullah, kita dalam setiap tindak tanduk kita, ya, harus menimbang, ya, menimbang ini bertentangan dengan Al-Quran tidak, bertentangan dengan Sunnah atau tidak. Ini, ya. Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah timbangan paling inti. Maka segala sesuatu ditimbang dengan akhlak, sirah dan petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sesuai maka itulah yang benar, dan yang berlawanan dengannya maka itulah kebatilan dalam segala aspek. Karena Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsunya. La yantiku anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak berbicara sebagaimana kita berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu. Karena Rasulullah dijaga. Yang berikutnya, ya, ini sudah pernah kami sampaikan, ya. Karena dalam sirah nabawiyah ini kita berbicara kehidupan Nabi, terus bagaimana turunnya Al-Quran karena berangsur-angsur, ya, dari mulai ayat yang pertama nanti ada kejadian turun ayat berikutnya, nanti ada kejadian turun ayat berikutnya, sehingga kita lebih bisa memahami Al-Quran. Ini sudah kami sampaikan pada saat kita belajar sirah nabawiyah. Ya, ayat dalam Al-Quran yang jumlahnya suratnya ada 100 pinten 14 nggih? Iya, jumlah suratnya sekitar 6.000 lebih dan diturunkan secara berangsur-angsur. Apa urutan dari Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya mboten? Urutan mboten turunnya? Mboten. Ya, yang mboten. Yang pertama turun surah Al-A'la juz 30 bagian rada akhir. Nggih, yang terakhir turun surat At-Taubah ayat 3. Ini tidak berurutan sesuai dengan adanya Al-Qur'an. Yang menyusun itu siapa? Ya Allah melalui malaikat Jibril. Ya. Bukan sahabat, bukan manusia yang menyusun. Jamaah rahimakumullah. Ketika turun ayat, ya, ini mau ditempatkan di mana? Itu adalah sudah melalui wahyu. Ya. Ya, surat Al-Baqarah itu tidak turun sekaligus. Satu surat 286 ayat, tidak turun sekaligus, tapi semending, gitu. Ya. Nah, di mana bagaimana ditempatkan misalnya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Dalam surat Al-Baqarah sekitar ayat 100 sekitar 90-an. Ada di tengah-tengah. Ya. Kenapa kau ditaruh di situ? Ini adalah perintah dari Allah melalui malaikat Jibril. Ya, misalnya ayat terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu oleh malaikat Jibril dimasukkan ke surat At-Taubah yang berbicara tentang hewan, ya, di tengah-tengah pembicaraan mengenai itu. Itu semuanya adalah hikmah Allah tabaraka wa taala. Itu susunannya sedemikian rapi. Ya. Kenapa kok tidak Al-Fatihah Al-Ikhlas misalnya di depan? Kok Ali Imran sing dawa-dawa di situ sing pendek-pendek itu, ya. Itu. Ini semuanya adalah hikmah dari Allah tabaraka wa taala. Ya. Sekali lagi, ya, ketika kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan sangat banyak menjumpai
Seperti yang sudah kita jelaskan, bagaimana peperangan Rasulullah, bagaimana suratul Ali Imran, ya, itu menceritakan terkait perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lain. Lalu surat Al-Ahzab itu menjelaskan tentang perang Khandaq, ya, dan sangat banyak. Surat Idza Jaa Nasrullah itu menceritakan tentang penaklukan kota Mekah dan sebagainya dan sebagainya. Ini sehingga ketika kita sedikit banyak mengetahui tentang sirah Nabi Muhammad SAW, kita lebih bisa mengetahui makna daripada Al-Quran. Dalam bahasa syariat atau bahasa ilmu agama ini disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Akan tetapi sekali lagi, tidak semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu mempunyai sebab turun. Kadang turun begitu saja. Itu. Ada ayat-ayat yang turun ketika ada sebabnya, ya. Misalnya ada sahabat bertanya, Nabi Muhammad SAW ya tidak bisa menjawab kalau ayat belum turun. Itu. Ya. Contoh yang paling mudah adalah ketika Nabi Muhammad SAW diminta oleh pendeta Yahudi untuk menceritakan tentang Ashabul Kahfi, jumlahnya berapa? Ya, pendeta Yahudi atau Nasrani mau mengetes Nabi. Kalau Nabi pasti tahu jumlahnya. Yang berada di gua selama 309 tahun. Ngandel mau bertanya dengan temenan. ada 9 atau 8 orang pemuda berserta anjingnya, ya, masuk ke dalam gua, tidur selama 309 atau 8 tahun, 300 tahun lebih, dan bangun masih hidup. Ini dan diceritakan oleh Allah dalam suratul Kahfi. Gitu. Rasulullah menjawab, besok saya gampangan cara bahasa Jawane ngesuk terjawab. Jebulannya esuk temen ayatnya atau Allah belum menurunkan jawaban itu. Sehingga dalam surat kami disebutkan, ya, janganlah engkau mengatakan kamu akan melakukan sesuatu besok kecuali insya Allah. Kita tidak boleh memastikan segala sesuatu, termasuk Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi besok hari atau nanti. Ya, makanya kita kaum muslimin, orang Islam diwajibkan untuk mengucapkan insya Allah untuk segala sesuatu yang akan kita lakukan. Karena memang kita tidak tahu. Ya. Tapi kadang-kadang orang Jawa ini angel, ya. Yang jenenge insya Allah, ya berarti wong insya Allah iki, ya. Padahal insya Allah itu termasuk berjanji, ya. Kalau kita janji dengan insya Allah, ya sama saja kita tetap wajib untuk menunaikan. Itu. Kadang-kadang orang Jawa ini gampang ngaken, ya, menggampangkan insya Allah. Kita lanjutkan yang berikutnya. Mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperkuat cinta seorang Muslim kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi, jamaah rahimakumullah, kita manusia adalah yang pasti akan tersesat kalau Allah tidak memberikan kita petunjuk. Ya. Kalau Allah tidak memberikan kita petunjuk, maka kita pasti akan tersesat. Dan Allah melalui Nabi Muhammad SAW itulah yang membuat kita mendapatkan petunjuk. Nabi Muhammad bersama para sahabatnya, mereka mengorbankan kehidupannya. Untuk apa? Untuk berkembangnya agama Islam ini. Untuk berkembangnya agama Islam agar sampai kepada kita. Sehingga sudah sangat pantas kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghormati beliau dengan penghormatan yang semulia-mulianya.
Ya, melebihkan beliau dari semua orang di dunia. Ini, ya. Karena kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu detik atau satu menit atau sehari-hari pun yang dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan, karena beliau orang yang paling mengetahui. Jadi akhir hidupnya Rasulullah bersabda, salat, umatku salat, jangan tinggalkan salat. Ini kemarin sudah kami sampaikan. Demikian sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Maka sudah sepantasnya, ya, kita menghayati, ya, mencoba, karena susah juga, susah nggih. Kita tidak bergaul langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita bergaul langsung mungkin lebih mudah kan, tapi kita berusaha sedemikian rupa dengan menghayati perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mohon kepada Allah. Ya, ini semuanya karena masalah hati ini kan urusannya Allah. Allah yang membolak-balikan hati. Walaupun kita tidak mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik, akan tetapi ketika Allah sudah meletakkan rasa cinta di dalam hati kita kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan bisa. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jangan yang dipelajari sirahnya siapa gitu sih. Kadang-kadang ya, yang dipelajari sirah Wali Songo. Sehingga cintanya karena Wali Songo. Itu. Ya, boleh-boleh saja kalau memang itu ceritanya sahih, ya. Tapi kalau ceritanya nggak sahih, ngapain kita percaya? Bagaimana seorang wali misalnya sampai bertapa belasan tahun, berarti orang tuh sholat, ya kafir nggih. Itu. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya sampai menjelang meninggalnya masih menjalankan sholat, bahkan masih mengontrol para sahabatnya untuk sholat jamaahnya, dikontrol dalam keadaan sakit. Ketika sudah dilihat para sahabatnya sudah menjalankan sholat dengan rapih di bawah pimpinan Abu Bakar As-Siddiq, beliau tersenyum. Ya, di pagi hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paginya melihat, ya, membuka tirainya melihat para kaum muslimin di Abu Bakar menjalankan sholat dengan rapih berjamaah. Dan itulah, ya, saat-saat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah bahwasanya ketika kita mempelajari kehidupan Nabi, dan secara khusus Nabi Muhammad dan secara umum kehidupan para nabi dari mulai Nabi Adam, ya, Allah menceritakan dalam Al-Quran. Apakah buat dongeng penghantar tidur? Sanes nggih? Tidak ada, ya. Allah kenapa menurunkan kisah Nabi Adam, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Musa? Itu semuanya agar diambil pelajaran. Dan yang utama adalah kisahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita. Sehingga akan apa? Akan menimbulkan, meningkatkan keimanan. Ya, bagaimana para sahabat Nabi, muridnya Nabi, yang tadinya banyak yang membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhirnya mereka menjadi
pembela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka rela mati, sekali lagi, ya, rela mati demi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mending dia yang disakiti para sahabat daripada Nabi yang harus sakiti. Dengan kisah perang Uhud. Perang Uhud itu Nabi terjerumus ke dalam sumur buatan orang kafir. Masuk ke dalamnya, ditombaki, dipanai dari atas. Ada seorang sahabat Tolha, dia rela angkep ya di atas sumur itu biar Rasulullah tidak kena. Ada yang satu masuk ke dalam, Rasulullah itu pipinya kena panah ya dicabut dengan gigi oleh sahabat radhiyallahu anhu. Ini bagaimana hebatnya kecintaan para sahabat radhiyallahu anhu. Karena mereka orang-orang yang mengetahui secara dekat bagaimana beliau bergaul, bagaimana mukjizat-mukjizat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping juga karena keimanan mereka sudah diberi hidayah oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ini adalah faktor daripada keimanan. Dan kita orang yang tidak mendapati masa Rasulullah, maka kita harus mempelajari bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar supaya apa? Agar bisa meningkatkan keimanan kita. Yang berikutnya hampir sama dengan yang nomor 3 tadi, ya, bahwasanya mempelajari sirah Nabi kita memudahkan kita untuk memahami Al-Quran. Ketika kita sudah memahami Al-Quran, berarti kita secara umum lebih mudah untuk memahami agama Islam ini dengan baik. Ya, saya sudah sering menjelaskan Islam itu adalah terkait akidah, terkait ibadah, terkait muamalah, yang terakhir adalah terkait akhlak. Dasarnya adalah akidah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun di Mekah, apa yang beliau ajarkan? Akidah. Ya. Ketika akidahnya sudah benar, insya Allah ke atasnya, ke depannya lebih baik. Tapi kalau akidahnya hancur, akidahnya rusak, maka yang lain-lain lebih rusak lagi. Ya. Ini makanya saya dari zaman dahulu awal-awal senantiasa berusaha ya untuk memperkuat akidah kita. Jangan sampai kita tercampuri dengan kesyirikan. Jangan sampai ibadah kita tercampur dengan hal-hal selain Allah. Jangan sampai kita percaya sesuatu yang hanya boleh kita percayai sebagai kekuasaan Allah. Tidak boleh. Ya, percuma kita sholat, percuma kita beribadah kalau kita masih mempercayai hal-hal yang berbau kurafat, berbau takhayul. Gitu. Nah, dari awal ya saya keras ketika berbicara terkait akidah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun ya beliau tidak takut untuk menyampaikan kebenaran. Ketika banyak orang menyembah berhala, Rasulullah mengatakan itu nggak boleh, ya itu dosa, itu musyrik. Disampaikan secara terang-terangan. Walaupun pada akhirnya Rasulullah dimusuhi kaumnya. Karena ini memang akidah ini harus kuat. Ya, ketika akidah kita kuat, mengimani Allah, mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, maka muamalahnya, ya, ibadahnya akan benar. Itu. Ketika kita sudah punya akidah yang benar terkait Allah dan Rasulnya, maka terkait ibadah kita pasti akan benar. Ya, kalau Rasulullah mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dalalah. Itu Rasulullah bersabda. Maka dalam ibadah pasti kita akan melihat itu. Karena akidah kita sudah mantap. Ya, tapi kalau akidahnya tidak mantap, kalau dalam permasalahan ibadah kita masih bisa mengarang-arang atau mengatakan
Oh, tidak semua bid'ah itu jelek, ada bid'ah yang baik. Yang penting kan tujuannya, niatnya. Itu. Ini karena akidahnya rusak. Akidahnya tidak kuat sehingga ibadahnya tidak mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi permasalahan muamalah, ya, dalam urusan-urusan duniawiyah. Kalau akidahnya tidak kuat, ya, kita akan banyak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Itu. Puncaknya adalah akhlak, ya, karena agama ini, ya, tidak hanya berlaku ketika kita sedang beribadah seperti ini. Kita harus membawa Islam kita keluar dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bertetangga, berpolitik, bernegara, membawa rahmat bagi seluruh alam. Maka Rasulullah demikian. Bagaimana caranya Rasulullah berjalan dalam kehidupan dunia adalah patokannya Al-Quran. Ya, akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Yang terakhir, bahwasanya sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menggariskan atau membuat metode, ya. Ini bahasanya manhaj dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa kita adalah metode atau metodologi dalam berdakwah. Bagaimana metodenya Rasulullah adalah dakwah agama Islam itu berdasarkan ilmu. Agama ini harus dibangun berdasarkan ilmu, bukan jere. Ini harus berdasarkan ilmu yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam agama ini tidak ada yang halu, ya, tidak ada yang khayal. Semuanya harus jelas dari mana datangnya. Apalagi terkait masalah-masalah ibadah, masalah-masalah hal yang gaib. Nabi senantiasa seperti itu, ya. Ketika Nabi masih hidup, kaum muslimin mudah. Ketika banyak permasalahan, ada permasalahan, tinggal datang kepada Rasulullah. Bagaimana solusinya? Ya, Rasulullah pasti memberikan solusi dari Allah melalui malaikat Jibril. Akan tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, maka kita mencontoh para sahabat. Ya, bagaimana kita menjalankan agama ini? Ya, selama kurang lebih 10 tahun berada di Madinah, ya, Rasulullah berdakwah di atas ilmu sehingga menarik seluruh jazirah Arab, ya, berbondong-bondong mereka memeluk agama Islam, dan berbondong-bondong pula penduduk seluruh dunia mereka berusaha untuk mengenal Islam. Dan alhamdulillah sampai hari ini, ya, sampai hari ini, ya, orang-orang mereka berusaha untuk mengenal Islam, dan kita yakin bahwasanya ada masanya nanti, ya, ada masanya nanti. Ya, Rasulullah sudah mengabarkan bahwasanya setelah Rasulullah itu ada Khalifah Rasyidin, nanti ada era kerajaan-kerajaan, ya, ada yang rajanya adil, dan kita menurut para ulama berada di fase raja-raja yang zalim. Raja-raja yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, ini akan berlangsung, tapi nanti ada masanya. Semuanya itu akan berakhir, ya. Semuanya itu akan berakhir. Jadi kita tetap harus istiqomah dengan melihat perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ingat perkataan Umar, kalau sudah sempurna, ya, berarti Arab mudun. Nanti akan balik lagi. Itu ada hari-hari yang ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, itulah di antara beberapa manfaat belajar sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
ya hal-hal yang ada mungkin tidak lengkap. Kalau mungkin pantun panjenengan semuanya membacanya sendiri mungkin akan lebih mengena ya, mengena karena memang ketika kita membacanya ya itu akan kita terhanyut di dalamnya. Berbeda kalau kita mungkin hanya mendengar dari saya tidak begitu lengkap, tapi kalau panjenengan membacanya sendiri ya insyaallah akan lebih banyak mendapatkan manfaat dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, itu saja yang kami sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita terkait agama kita yang mulia. Kita akhiri dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.